Waalaikumsalam Bu Mega, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Yen. Gimana Ibu Yen sendiri kabarnya nih? Itulah kabarnya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Yang penting itu ya Bu ya dulu ya sehat. Iya, alhamdulillah sehat Bu. Cuman itulah seperti yang kita janjikan kemarin ya Bu Mega. Iya, kemarin Ibu Yen menelpon saya nih mau ngajak ketemu. Jadi penasaran. Ada apa sih Bu Yen? Iya ini Bu, ada saya sedikit masalah ini yang akan saya sampaikan dengan Bu Mega ini, cerita-cerita sedikit, mana tahu nanti terbuka ya Bu pikirannya gitu. Apa itu kira-kira itu Bu Yen? Ini Bu masalahnya tahun ajaran ini Bu kan saya biasanya di kelas 6 ya Bu Mega, sekarang di kelas 5. Oh begitu. Nah, jadi pertama masuk sekolah kemarin itu saya melakukan diagnostik awal terhadap peserta didik saya ya Bu Mega. Rupanya ada salah satu peserta didik saya itu yang belum bisa dikatakan belum pandai membaca Bu Mega. Oh begitu. Iya. Jadi ingin membicarakan mengenai salah seorang murid Bu Yen tersebut lah ya yang belum bisa membaca karena udah kelas tinggi, udah kelas 5 pula ya Bu Yen. Iya betul Bu Mega. Itulah kemarin saya pusing dengan siapa lah saya mau bercerita ini ya tentang pusing saya dengan anak saya yang satu ini. Udah kelas 5 soalnya Bu Mega. Pandai membaca. Iya Bu Yen itu masalah lah bagi kita ya kan Bu Yen. Kasihan juga terhadap anak tersebut ya kan. Betul Bu Mega. Nanti dia kan udah besar, nanti malu pula dia ya Bu Yen ya. Iya. Kita sendirilah seperti itu ya. Iya Bu Mega. Kira-kira nanti nih ya Bu Yen. Ya. Dari percakapan-percakapan kita nantinya ini apa sih yang Ibu Yen harapkan nanti setelah kita bercakap-cakap ini, berbincang-bincang ini apa yang kedepannya Ibu Yen harapkan dari ini? Nah iya Bu Mega, saya mengharapkan dari pertemuan kita ini ya Bu Mega, dari bincang-bincang kita ini saya mendapatkan ide-ide apa yang harus saya lakukan gitu Bu Mega untuk membimbing anak saya yang tak pandai membaca ini supaya dia bisa pandai membaca Bu Mega. Oh begitu Bu Yen ya. Nah dari yang Ibu ceritakan tadi tuh bahwa anak tersebut belum bisa membaca saat ini murid tersebut sudah di kelas 5. Kira-kira lah kalau dari sudut pandang Ibu Yen sendiri lah ya, apa kira-kira penyebab anak tersebut hingga kelas 5 ini belum bisa juga membaca Bu Yen? Entah itu dari luar atau dari dalam Bu Yen. Iya Bu Mega. Jadi begini Bu Mega, setelah saya amati kan Bu Mega, kenapa anak ini belum bisa juga pandai membaca, sementara dia sudah duduk di kelas 5, di kelas tinggi lagi ya Bu Mega ya. Sementara kan kalau di SD itu Bu Mega kelas 2 itu sudah bisa dikatakan udah bisa membaca ya Bu Mega ya. Iya, kita harapkan kan bisa. Kelas 2 itu harus bisa ya. Sementara ini sudah duduk di kelas 5 belum juga lancar membacanya. Jadi setelah saya selidik-selidik, saya tanya dengan anaknya langsung, itulah jawabannya tersenyum-senyum aja deh Bu Mega. Jadi saya susah juga mencari penyebabnya kenapa dia belum bisa membaca. Akhirnya Bu Mega saya hubungilah guru sebelumnya, berarti gurunya yang di kelas 4. Ya. Saya tanyakan kepada beliau kenapa peserta didik ini belum bisa juga membaca. Itulah dari ceritanya ternyata anak ini memang kurang perhatian Bu Mega dari orang tuanya. Orang tuanya bekerja dan mamanya kebetulan sakit juga Bu Mega, kakinya memang tidak bisa berjalan. Jadi sepertinya dari perhatian orang tuanya tidak ada dan kemudian dari peserta didik ini juga yang malas juga membaca karena tidak ada perhatian tadi Bu Mega. Oh begitu Bu Yen, kasihan sekali juga ya Bu Yen ya melihat anak tersebut ya Bu Yen ya. Ini kalau boleh tahu perempuan apa laki-laki Bu Yen? Laki-laki Bu Mega, anaknya namanya Erliansah namanya. Nah kira-kira lah Bu Yen ya,
kalau Ibu bisa petakan atau Ibu kasih level dari 1 sampai 10, kira-kira anak ini tadi nih kemampuan membacanya saat ini nih berada di level mana Bu Yen? 1 sampai 10. Kalau setelah saya, tes Bu ya, Bu Mega, Ya. setelah saya tes dia membaca itu tuh, kalau direntangkan nilainya itu dari nilai 1 sampai 10 itu Bu Mega dia berada di nilai 5 ke bawah lah. Oh, 5 ke bawah ya Bu Yen ya. Iya, heeh. Oke. Dengan melihat kemampuan membaca anak tersebut yang kata Bu Yen sudah Ibu Yen apa namanya diagnosis itulah berarti ya Bu Yen, Ibu tes Iya, juga iya yang di betul. bawah 5, Mhm. kira-kira lah ya Bu Yen ya. Dan penyebab anak tersebut ya berarti ya Iya, penyebab anak tersebut berasal dari dirinya dan juga orang tuanya. Menurut Bu Yen lah ya, bagaimana langkah Ibu selanjutnya untuk membantu anak tersebut agar ketercapaian membacanya itu bisa bisa dapat ya, anak tersebut bisa membaca Bu Yen. iya. Demikian kita lihatnya ya Bu Yen ya. Pertama-tama ini Bu Mega yang sudah saya lakukan karena ini baru awal-awal masuk sekolah ya Bu Mega, baru 2 Iya minggu ya. sekolah. Jadi saya meluangkan waktu nih Bu Mega, meluangkan waktu, mengambil waktu istirahat bisa seperti itu. Saya ambil waktu sekitar 5 menit, saya ajarkan lagi dia Bu Mega mulai dari dasar. Mulai Oh, dari dasar saya ajarkan dia lagi. Cuman itulah Bu Mega, kalau 5 menit kan waktunya terlalu singkat ya Bu iya Mega ya. betul Bu Yen, Terlalu betul. singkat. Itulah saya pusing, apalah Betul. yang harus saya lakukan lagi nih Bu Mega? Oh, berarti Mhm. langkah awalnya akan Ibu latih dia secara mandiri lah ya, personal Ibu ya, Iya, dengan heeh, iya Bu Mega, mengambil waktu mhm. jam 5 menit yang sedikit sekali ya itu Bu Yen ya. Iya, Kira-kira heeh. ada nggak langkah selanjutnya Bu Yen atau langkah berikutnya Bu Yen? Kira-kira mungkin Mhm. saya akan menghubungi, keluarganya dulu mungkin ya Bu Mega, menghubungi mak ayahnya lah ya, Oke, atau iya. siapa yang bisa mewakilinya untuk, bisa saya komunikasikan tentang keadaan, peserta didik ini Mhm. kepada orang tua. Mungkin Oh, itu bisa saya lakukan gitu. ya mungkin ya Bu Mega ya? Ya bagus tuh Bu Yen, Mhm. kerjasama antara guru dan orang tua, wali murid, bagus itu Bu Yen. Iya, heeh. Jadi Supaya, bisa juga orang tua membantu ya Bu iya Mega, membantu betul saya betul, dalam, mhm. kecepatannya membaca. Iya, memang harus ada kerjasama ya Bu Yen, antara Iya, guru dan orang tua. iya Kira-kira betul. setelah itu ada nggak, langkah selanjutnya Bu Yen? Langkah langkah anulah, cadangan begitu? Oh ya, terpikir juga Bu Mega, mungkin saya akan bekerja sama juga dengan rekan sejawat nih Bu Mega, dengan teman-teman, mungkin saya akan berdiskusi, bagaimana caranya supaya dia ini bisa, lebih intensif untuk diajar membaca. Sebab saya lihat, dia ini, eee, bisa Bu Mega, cuman itulah harus ada latihan penuh untuk mengajaknya ini membaca Bu Mega. Jadi mungkin saya bisa berkolaborasi dengan, teman sejawat mungkin nanti ketika mungkin saya tidak full ya, atau saya full ngajar di kelas tentu tidak ada waktu ya Iya iya, untuknya mhm. si, Erliansa ini, mungkin saya bisa meminta rekan-rekan sejawat saya lah nanti untuk, membantu dalam melatihnya membaca. Oh bagus itu Bu Yen. Mhm, Berarti step-nya itu, terlihat ya ada usaha dari, personal Ibu Yen, membantu secara pribadi, kemudian Ibu Yen juga berkolaborasi dengan orang tuanya. Kemudian langkah selanjutnya Bu Yen, berkolaborasi juga dengan rekan-rekan guru yang lain. Kalau menurut iya, saya itu heeh, sudah iya bagus Bu kok, Mega, iya. sudah sangat bagus itu Bu Yen. Iya Bu Mega. Nah, dari langkah-langkah yang Ibu Yen jabarkan tadi ya kan ada 3 tuh saya dengar ya. Langkah Mhm. pertama membantu anak tersebut secara pribadi walaupun waktunya sangat sangat minimal ya Bu Yen. Iya, heeh. Kemudian Mhm. mengajak kolaborasi bersama orang tua dan yang terakhir juga bersama guru, rekan guru yang lain. Nah, kira-kira dari langkah tersebut, langkah mana satu yang Ibu Yen kerjakan terlebih dahulu yang kemungkinan keberhasilannya itu bagus gitu Ben. Ada nggak antara antara ketiga itu satu atau bisa juga entah dua entah tiga gitu Bu Yen.
Ada nggak Oh kira-kira iya, langkah heeh. mana satu yang Ibu kerjakan terlebih dahulu, yang Ibu anggap itu bagus gitu? Iya Bu Mega, setelah saya pikir-pikir ya Bu Mega dari langkah-langkah yang akan saya lakukan tadi dan yang sudah mungkin beberapa sudah saya terapkan juga, dari ketiga itu semua mungkin bisa saya lakukan secara bersamaan Bu Mega, Oh, secara bersamaan bisa saya ya. lakukan secara bersamaan seperti itu. Oh, bagus ya Bu Yen, berarti tidak langkah tadi berarti langsung sekaligus ya Bu Yen? Oh, Iya, bisa wah, sekali jalan Bu Mega saya berkoordinasi dengan, pihak orang tuanya. Mungkin heeh, saya minta dengan orang tuanya entah diprivatkan di luar jam iya sekolah gitu iya kan, betul, diprivatkan kemudian dengan, di sekolah saya bisa bekerja sama langsung dengan, rekan sejawat saya kan seperti itu. sejawat. Mhm. Oke, bagus sekali itu Bu Yen, berarti sudah terjawab permasalahan Bu Yen ini sebenarnya. Iya Bu Mega, Iya. heeh, iya. Oke lah Bu Yen, kalau begitu nih waktu saya juga tidak banyak nih Bu Yen. Kita sudah berada di ujung-ujung kayaknya ini Bu Yen ya. Mhm. Kira-kira dari percakapan kita tadi gini Bu Yen, apa yang Ibu Yen dapatkan? Iya Bu Mega, sebelumnya terima kasih banyak ya Bu Mega. Bu Mega sudah Sama-sama meluangkan waktu Bu. mendengarkan cerita saya dan sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat ide-ide itu muncul ya Bu Mega. Apa yang harus saya lakukan dengan kita berbincang-bincang pada siang hari ini? Saya rasa saya sudah mendapatkan solusi Bu Mega Alhamdulillah. apa yang akan saya lakukan tadi itu. Alhamdulillah Ibu Ya, Yen, senang heeh. Saya dengarnya. mohon Kalau doanya. Saya mohon doanya juga nih Bu Mega, mudah-mudahan apa yang akan saya lakukan ini berhasil ya Bu Mega, agar amin saya ya bisa robbal bisa alamin. membacanya Iya. seperti itu. Kalau begitu saya tunggu kabar baik dari Ibu, kabar baik mengenai anak tersebut bisa membaca. Saya tunggu ya Bu, jangan lupa. Baik Jangan Bu lupa Mega, kabari saya. sekali lagi terima kasih. Sama-sama Ibu Ya, Yen. Salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Halo, assalamualaikum Bu Mega. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Yen. Apa Senang kabarnya bisa nih sore ini? Alhamdulillah Bu Yen, senang bisa berjumpa dengan Bu Yen ini, sudah rindu sekali saya. Ha. Iya, sama berarti kita tuh. Mhm. Ya, apa kabarnya sekarang Ibu Mega? Apa yang akan kita bincang-bincangkan nih di sore hari ini? Iya, itulah saya kemarin kan WA Ibu ya, mau Iya, juga heeh. membahas sesuatu. Mhm. Inilah Bu Yen, saya kan eh, sebenarnya saya ingin cerita, ya kan. Dari dulu saya ingin cerita, cuman saya tidak ada yang diajak teman cerita tuh. Saya kurang percaya sama kawan-kawan yang lain kan. Akhirnya saya buka kontak-kontak WA saya, ketemu Ibu Ien. Nah, itulah begini Bu Ien, ya. Saya itu ada masalah sedikit ya. Iya, masalah apa tuh? Ini mengenai siswa saya. Heeh, kenapa Bu Mega ke siswanya? Ada salah seorang siswa saya itu, kami kan Bu Yen, setiap 1 bulan sekali itu kan mengadakan, apa namanya, konseling ya Bu Yen, Oh, konseling. Iya, iya, tapi di kelas mhm. saya sendiri saja, itu khusus di kelas saya, Iya. dalam 1 bulan itu 1 kali. Nah, kemudian dalam konseling itu ada saya temui satu kasus Bu Yen. Mhm, kasus apa tuh? Ada seorang anak perempuan Bu Yen yang Mhm. bercerita kepada saya bahwa dia itu di rumahnya hampir hampir terjadi pelecehan seksual Bu Yen. Anak ini kelas Oh. 6 ya Bu Yen, saya ngajar kelas 6 Oh begitu. iya, kelas 6 tuh udah remaja loh Bu Iya Mega Bu ya, Yen. heeh. Mhm. Jadi itu Jadi Bu Yen, saya berharap solusi lah dari Bu Yen, macam mana lah itu Bu Yen ya, cara mhm. menangani kasus seperti ini Bu Yen. Saya belum pernah pula Bu Yen ini menghadapi kasus pelecehan seksual ini Bu Yen, begitu Bu Mhm. Yen. Oh, Mudah-mudahan saya dapatlah solusi dari Bu Yen. oh iya.
dari cerita Bu Mega tadi ya tentang, berarti ini tentang pelecehan seksual ya Bu Iya, Bu Mega, Yen, iya. pelecehan seksual terhadap, anak ya, berarti Iya. bisa dikatakan tuh masih anak di bawah umur ya Bu Mega ya? Gimana Bu Yen, 12 tahun kan, menginjak 12 Iya, tahun. masih di bawah umur. Mhm. Jadi, Bu Mega setelah saya mendengarkan, cerita Bu Mega ini, masalahnya ada di kelas Bu Mega, salah seorang anak, perempuan ya, Iya iya, yang betul Bu. hampir Hampir. terjadi pelecehan seksual. Tapi sebelumnya Bu Mega saya ingin bertanya dulu, apa yang ingin Bu Mega capai dalam, bincang-bincang kita di sore hari ini Bu Mega? Oke, Mhm. itulah Bu Yen, saya berharap, kan ini saya cerita sama Bu Yen nih, saya Iya. berharap, nanti, anak tersebut, apa namanya, mendapatkan solusi yang terbaik lah Bu Yen. Saya, mengharapkan bimbingan dari Bu Yen, begitu Bu Yen. Apa Mhm. langkah-langkah yang harus saya lakukan Bu Yen. Mhm. Saya belum ada Oh. cerita-cerita nih Bu Yen, Oh begitu. takut saya, Iya iya. kita kan masih menjaga, nama Image baik anak juga itu, ya Bu Mega ya, nama baik betul, anak, supaya jangan terjadi, anak tersebut, perundungan oh gitu betul kan, betul betul heeh, Bu iya. Yen, Jadi dari cerita Bu Mega tadi itu, mhm, apa yang sudah Bu Mega lakukan terhadap, peserta didik tadi, dalam baik Bu. kasus tadi itu? Apa yang Mhm. sudah Bu Mega, lakukan atau teliti lebih dalam gitu tentang, masalah tadi itu? Oh, iya Bu Yen, jadi kan nih sebelumnya saya kan memang belum pernah cerita nih sama kawan-kawan yang lain, takut begitu ya Bu Yen Iya, ya. heeh, Setelah kan dia, setelah dia bercerita begitu Bu Yen, saya tanya Bu Yen terhadap mhm. anak tersebut. Kebetulan, namanya Sonia nih Bu Yen. Oh Sonia, iya, saya bilang kan, "Sonia," gitu kan, "mengapa hal itu bisa terjadi Sonia? Kejadiannya kapan?" Begitu kan. "Kejadiannya malam tuh Bu," kata dia kan. Nah mhm, kemudian di kejadiannya itu malam, di mana? "Di rumah Bu." "Di rumah siapa?" "Rumah Uwah," kata Uwah tuh nenek ya Bu ya, orang iya, Melayu kok Uwah mhm, namanya. mhm. Wah, jadi di rumah itu ada siapa saja? Oh, ada ayah, Bu. Cuman ayahnya tak ada, Bu. Ayahnya lagi kerja malam itu. Kemudian cuman ada uahnya sama ponakan sama sepupu-sepupunya, Bu. Jadi kejadiannya itu bagaimana terjadi? Itu, Bu, ada seorang oom-oom, Bu, kata dia kan, yang Mhm, nginap di situ juga. Kebetulan dia kerja di tambak itu kan, Bu, di depan iya, rumahnya. mhm. Nah, jadi itu saya sempat mau dibuka celana, Bu, tapi saya lari, kata dia. "Kamu nggak Oh, teriak?" "Enggak, Bu, saya takut." Jadi saya diam aja. Lah saya bilang, "Salah itu sayang," saya bilang mhm, begitu, Bu Yen. Jadi sudah mhm, saya selidiki, pribadi dia ya, mhm. masalah dia itu saya tanya langsung kepada dia, kemudian saya sempat juga, Bu Yen, menanyakan kepada, guru, Bu Yen, begitu. Iya, heeh, Guru yang tinggal di situlah dekat-dekat rumahnya, iya, karena memang lingkungan situ agak-agak gimana gitu Bu ya, lagian ayahnya pun tidak peduli sama dia. Nah mereka pun nih, ayah sama ibunya sudah pisah, sudah lama oh, pisah iya dari iya, usia TK Bu Yen, begitu. mhm. Oh ya, jadi Mmm, Bu Mega sudah, mencari tahu lah ya, apa namanya itu, latar belakang dari anak ini tersebut tadi. Berarti latar belakangnya itu berada di lingkungan yang bisa dikatakan kurang sehat lah lingkungannya ya Bu Mega. bisa Kemudian dikatakan begitu ya Bu Yen. heeh, kemudian dari faktor, lingkungan keluarga juga berarti Iya, dia mhm. termasuk kurang diperhatikan juga ya Bu Mega Iya ya? betul Bu Yen, Jadi orang susah juga Bu Yen tuh, orang oh, susah. iya, berarti kehidupannya menengah ke bawah lah Bu Mega ya, Iya kalau betul Bu kira-kira Yen. seperti itu. Jadi dari cerita Bu Mega tadi itu setelah Bu Mega dapat, cerita latar belakang dari peserta didik ini tadi itu, apa langkah Bu Mega supaya bisa mencegah ini kan belum terjadi ya Bu Mega, jangan sampai Iya terjadi ya, itu Bu Yen, jangan heeh. sampai Saya terjadi. takut gitu anak Iya, perempuan kan. iya. Jadi apa langkah-langkah Bu Mega nih supaya bisa, hal seperti itu tidak terulang lagi gitu? Heeh. Bagaimana ya Bu ya, Mhm. eee, mungkin kan saya harus cerita dengan guru-guru yang lain mungkin ya Bu ya. Iya iya. Cerita dengan guru-guru lain, Mhm. kemudian bisa juga cerita sama kepala sekolah Bu, ya Iya? kan, Mhm. mengenai kasus anak tersebut ya Mhm. kan.
Iya. Kemudian, oh bisa juga Bu saya menelpon mamanya. Nah, cuman inilah tadi nomor orang tuanya inilah yang apa ya, yang belum saya dapatkan gitu karena Iya, mamanya kan mmm. tidak di sini Bu, dengar kabar Oh dari iya, karena Bu Mega tadi cerita orang tuanya pisah ya pisah. Bu Mega ya? Iya Pisah. betul, kan lebih Iya baik iya. kan kalau dia anak perempuan, bapaknya tak peduli, lebih baik kan tinggal sama ibunya ya kan Iya Bu? betul betul, heeh, betul, heeh. Oh, kemudian atau ginilah Bu ya, mungkin, setelah saya cerita sama orang tua, guru ya, rekan guru, kepala sekolah, kemudian, saya juga mungkin bisa mendatangi uahnya ya Bu, untuk memberitahu ya Bu, Iya iya secara betul, karena pribadi dia saja tinggal ya Bu. dia tinggal dengan Heeh. uaknya kan? Iya, wah iya, Mhm. heeh. Mungkin itu kemudian, apa kira-kira ya untuk mencegah perundungan ini. Oh iya Bu, kan kami dekat dengan polsek tuh Bu, atau bisa saya anu ya Bu ya, Berarti lingkungannya lingkungan tinggal dekat polsek juga berarti iya ya Bu tapi Mega seberang ya? sana Bu, Iya, berdekatan lah Bu, atau bisa kami iya iya. minta babin ya, babin Oh Babin, heeh, Perlindungannya iya, heeh heeh. untuk memberi penyuluhan kepada anak peserta Mhm mhm. didik itu tentang, apa namanya, kekerasan lah, perundungan lah ya, kekerasan Heeh. seksual, kenakalan remaja. Oh ya Bu, bisa juga ya itu Bu ya, saya lakukan nanti ya Bu ya. Oh Begini saya heeh, iya Bu Mega, kan setelah saya dengar cerita dari Bu Mega tadi ini kan, yang anaknya latar belakangnya dari keluarga yang kurang mampu ya juga, iya iya kemudian dari keluarga yang bisa dikatakan broken ya, yang orang tuanya sudah iya pisah, kemudian anak ini tinggal dengan uaknya, ayahnya pun tak tahu, tak perhatian juga sama anaknya gitu kan. iya iya Bu, Heeh. betul. Mungkin, dalam segi di sekolah mungkin Bu Mega, apa yang bisa Bu Mega lakukan di lingkungan sekolah Di ketika dia lingkungan di sekolah? sekolah. Nah ya, ketika Oke di sekolah itu apa mungkin yang bisa Bu Mega lakukan, oke. untuk mencegah kan ini berarti kan, bukan untuk peserta didik satu ini Iya, aja Bu Mega betul ya Bu iya ya. iya. Iya. Apa kira-kira ya Bu Yen? Oh ginilah Bu Yen, kan saya kan baru di kelas saya ya tuh ya Bu Yen ya, kami Heeh, menghadapi iya, cerita-cerita itu ya, betul, konseling. heeh, Di betul. kelas lain belum ada tuh Bu Yen, atau Mhm. saya nanti akan anu lah Bu Yen, berbicara kepada kepala sekolah, kemudian, meminta kepala sekolah untuk mengajak kawan-kawan semua kelas ini, ada yang 13 rombel ini, Iya? untuk melakukan apa yang saya lakukan Bu Yen, untuk mencegah tadilah Bu Yen ya, jangan Iya sampai betul, bagus terjadi. itu, bagus, Nah, heeh, itu satu program yang bagus juga itu kan iya konseling itu kan berarti, ada pembinaan ya Bu Mega atau iya pembinaan antara guru dengan siswa iya gitu, betul, heeh heeh. Jadi heeh, itu bagus, intinya program yang bagus Bu Mega, iya, berarti nanti mhm, akan saya minta sama kepala sekolah dan bidang kurikulum untuk memintakan apa, masukkan apa, program itulah ke dalam program sekolah, program bimbingan per kelas itu ya, Bu, iya, ya? heeh, betul betul betul, Ke itu dalam sangat mendukung, apalagi jadi sekarang lagi marak-maraknya, kekerasan-kekerasan ya Bu Mega ya, iya betul, Bu. terutama Jadi kan kekerasan seksual, heeh, jadi guru kan tidak hanya mengajar saja ya Bu ya Bu iya Yen betul ya. Jadi betul, mhm. psikologi siswa pun perlu kita ketahui baik luar dan dalam ya Bu Yen, jangan hanya Iya luar saja betul. ya Bu Yen. Betul sekali Bu Mega, heeh, betul sekali. Kemudian Bu Mega setelah kita berbincang-bincang nih kan, Mhm. mungkin saya bisa dapat rangkumkan dari masalah Bu Mega tadi ini yang anaknya yang hampir saja, Iya Bu Yen, terjadi iya. pelecehan seksual dan saya apresiasi juga Bu Mega terhadap anak tadi itu yang mau bercerita dengan Bu Mega kan, Iya Bu Yen, heeh, dia takut tentang cerita Bu Yen sama yang lain, sama uangnya termasuk gitu. iya, tentang masalahnya kepada Bu Mega sehingga Bu Betul. Mega bisa mengetahui masalah yang dihadapi peserta didik tersebut. Kemudian, langkah-langkah yang dari Bu Mega ambil tadi itu sudah sangat bagus sekali Bu Mega akan menghubungi, ibunya ya, karena dia Iya, tidak tinggal dengan ibunya, ibunya. karena dia sudah pisah, Mhm. mungkin bisa diberitahukan kepada ibunya tentang, situasi kondisi anaknya gitu kan. Iya Itu iya sangat betul. bagus juga itu, kemudian Bu Mega akan melakukan, kerjasama juga tadi ya dengan Iya Bapinsa, iya Bu, iya. kemudian di sekolah Bu Mega melakukan, akan menerapkan konseling ya, Iya iya dan mengajak guru-guru juga ya, iya iya Bu. mengajak guru-guru juga untuk melakukan konseling
di kelasnya masing-masing karena kita di Iya. SD kan nggak ada guru BP ya Bu Iya, Mega. betul, kita Di semua ya, SD Bu, ya. kita di SD nggak ada guru BP, jadi guru kelas semuanya merangkum Iya, semuanya ya Bu Mega. betul. Ya itu sangat bagus sekali Bu Mega programnya itu mengajak Mhm. rekan-rekan untuk menjadi BP ya, menjadi konseling untuk anak-anak Iya, muda. Apalagi anak-anak sekarang Bu Mega sudah banyak tercemar dengan handphone. ya. Jadi agak sulit juga kita menyaringnya Bu Mega, jadi itulah kita butuh konseling. Nah, itu Mhm. satu program yang bagus tuh Bu Mega. Jadi dari cerita Bu Mega tadi ini, dari langkah-langkah yang Bu Mega ambil tadi itu, kira-kira langkah pertama apa yang Bu Mega yang akan Bu Mega lakukan di sekolah? Eee, kalau misalnya dari lingkup, pribadi anak tersebut tentu saya akan, apa namanya, mendekatkan diri dululah Bu secara pribadi ya, Iya, terhadap heeh. dia dan Mhm. keluarganya Iya, ya, heeh, yang mhm. orang terdekatnya. Baru nanti akan ya, saya, apa namanya, dengan melihat apa namanya, kasus seperti ini, peristiwa seperti ini, saya juga harus mengajak rekan-rekan guru untuk menerapkan, apa namanya, menerapkan apa yang saya lakukan dan guru-guru juga harus mengikuti, Bu, karena itu kan perbuatan yang, apa namanya, program yang bagus juga, Bu, ke depannya. Eee, kemudian, mengajukanlah apa yang saya lakukan itu terhadap dimasukkan ke dalam program sekolah. Iya, bagus sekali Bu Mega. Baru itu kalau Bagus sudah sekali, program yang Bu Mega mhm, akan, rencanakan ini sangat bagus sekali Bu Mega dengan keadaan, zaman sekarang ini iya iya. terhadap peserta didik kita ini, itu sangat bagus sekali Bu Mega. Baik Bu Mega, karena kita sudah sampai di penghujung ini ya Bu Mega, Iya, Bu, ya. Terima kasih ya, Bu, Yen. setelah kita Berkat bincang-bincang setelah kita heeh, bincang-bincang tadi ini nih, iya. kira-kira apa yang sudah Bu Mega, capai atau apa yang sudah Bu Mega, dapatkan gitu, dari bincang-bincang kita ini? Iya Bu Yen, terima kasih sekali saya ucapkan Bu Yen. Berkat, apa namanya, berbicara dengan Bu Yen ini membuka pikiran saya, ide-ide saya yang tadinya Alhamdulillah. buntu sama sekali, saya harus bercerita dengan siapa, begitu Iya kan. iya, karena ini masalahnya sensitif juga ya Bu Nah Mega ya, iya itu heeh. Bu Yen, Iya, saya sangat senang bercerita dengan Bu Yen ini. alhamdulillah. Heeh. Mudah-mudahan Baik, mudah-mudahan nanti, yang ide-ide saya tersebut dapat diterapkan di dalam sekolah saya dan tidak akan terjadi jadi kan kalau begitu anak-anak sudah paham tentang iya. perlindungan gitu ya Bu Yen Iya, ya. heeh, iya betul, Jadi heeh. sebisa mungkinlah anak-anak untuk, tahu dan bisa melindungi dirinya Bu Yen. Iya betul Bu Mega. Itu yang kita harapkan ya Bu Mega ya. Iya Bu Yen. Jadi Terima kasih ya Bu Yen, terima kasih iya, sekali. iya Bu Mega, sama-sama. Saya tunggu kabar baiknya ya Bu Mega. Iya Bu Yen, Ya, alhamdulillah. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.